Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Dr. Bekar Wijiseno, Ketua MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Saat ini saya akan sedikit berbagi bagaimana puasa dengan tetap menjaga kesehatan tubuh. Seperti kita tahu, perintah puasa ada pada Quran Surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Man soma Ramadana imana wahtisaban hufi hufiro lahuma taqaddam danbih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kita akan melihat bagaimana puasa bisa menjadikan kita sehat, bagaimana puasa bisa menjadikan kita sakit, puasa sama dengan kita sehat, dan puasa sama dengan kita tidak sehat. Kita tahu ada lonjakan kunjungan rumah sakit dari berbagai rumah sakit saat libur lebaran atau setelah kita berpuasa. Ini memperlihatkan bahwa banyak terjadinya penyakit setelah Ramadan seperti diare, stroke, gangguan jantung, dan berbagai macam penyakit lain. Hari biasa kita makan 3 kali sehari. Pengeluaran dapur ini merupakan pengeluaran paling tinggi. Jangan dianggap sepele bahwa pengeluaran dapur itu kecil, tapi justru kalau diakumulasikan dalam beberapa waktu menjadi pengeluaran yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga kita. Lalu bagaimana dengan puasa? Pengeluaran dapur apakah turun dengan makan hanya 2 kali berbuka dan bersahur? Tidak, kadang kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita. Pada saat sahur, makan dengan berbagai macam aneka lauk yang ada. Kemudian saat berbuka, nafsu kita tidak bisa menahan lapar mata kita. Semua ingin dibeli. Berbagai macam es, berbagai macam minuman hangat, dan berbagai macam makanan. War takjil di bazar Ramadan, semuanya dibeli. Tapi setelah itu apa yang kita makan? Justru hanya sedikit yang kita makan. Banyak hal mubazir yang kita tidak, yang ada di situ. Bagaimana organ tubuh kita ketika kita puasa? Fungsi mulut. Pertama adalah rongga mulut. Fungsi mulut sebagai pencernaan secara mekanis dengan mengunyah, pencernaan secara kimia dengan kelenjar ludah. Selama 10 jam lebih tidak ada makanan masuk mulut. Mulut istirahat, walau tidak ada asupan air, kelenjar air liur tetap bekerja sehingga mulut tetap terbasahi. Kadang risiko tidak melakukan makan, ya pasti akan muncul sedikit bau mulut. Bisa kita antisipasi dengan makan makanan yang lebih ringan, tidak yang terlalu berat pada saat sahur. Nah, organ tubuh yang lain apa? Lambung. Sebagai tempat untuk menampung makanan dan minuman, melakukan pencernaan kimiawi dengan asam lambungnya, lambung tidak terisi makanan kurang lebih 13 jam. Apa yang terjadi? Lambung melakukan istirahat, regenerasi sel, dan detoksifikasi. Yang unik, produksi asam lambung otomatis turun, yang mengurangi penyakit mah. Otak memberi perintah pada produksi asam lambung untuk turun. Nah, sehingga menyebabkan pentingnya niat dalam berpuasa. Kalau mindset kita sudah, oh iya saya berpuasa, makan 2 kali pada saat sahur dan saat berbuka, maka otomatis manajemen lambung itu akan menjadi lebih bisa terkendali.
Kemudian hati, tempat dilakukannya metabolisme protein, menyimpan nutrisi jika berlebih. Hati-hati kalau berlebih itu bisa menjadi fatty liver atau perlemakan hati. Memproduksi cairan empedu yang mempunyai tugas membantu proses pencernaan, menyimpan energi dalam bentuk glikogen, detoksifikasi darah, dan lain-lain dari senyawa berbahaya yang berasal dari obat, alkohol, hingga racun. Nah, pada saat puasa, liver berkurang tugasnya, melakukan istirahat, regenerasi sel, detoksifikasi, dan juga memecah glikogen menjadi glukosa. Kemudian menjadi energi, eh, menjadi pusat energi pada saat kita beraktivitas saat puasa. Sehingga mengurangi timbunan di lemak. Fungsi kantong empedu, cairan bersifat basah yang memecah zat lemak pada saluran cerna, membasmi bakteri patogen, mengoptimalkan enzim penyerapan, kemudian lambung yang asam dinetralkan pH-nya oleh cairan empedu yang basah. Ketika puasa, ketika tidak banyak makanan, maka akan melakukan istirahat, regenerasi sel, dan menjadi lebih pekat. Pankreas. Penghasil hormon insulin yang memecah glukosa dalam darah. Ketika puasa, tidak ada makanan atau sedikit makanan yang masuk, tidak ada yang dipecah menjadi glukosa dalam darah, pankreas berhenti produksi insulin atau sedikit produksi insulin, maka akan terjadi istirahat dan regenerasi sel. Usus halus. Mereka fungsinya adalah menyerap zat-zat gizi, membuat makanan lebih mudah dicerna, dibantu empedu dan pankreas, menetralkan asam lambung, melawan bakteri patogen, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Ketika puasa, tidak ada makanan atau hanya sedikit makanan, penyerapan nutrisi berhenti sehingga sel-sel pada organ usus halus ini bisa melakukan istirahat dan regenerasi. Usus besar, penyerapan cairan dan vitamin, menstabilkan kadar asam dalam tubuh ketika puasa, asupan cairan terbatas, penyerapan air menjadi mudah dikontrol, keseimbangan cairan tubuh terjaga, kemudian juga regenerasi sel pada usus besar juga bisa terjaga dengan baik. Ginjal menyaring senyawa racun dan darah, mengatur tekanan darah dan kadar garam, mengatur sel darah merah. Itu adalah fungsi dari ginjal. Ya, ketika puasa, sedikit atau tidak air ke ginjal, maka akan dilakukan istirahat, detoksifikasi membuang zat siksa, ya, optimalkan hormon adenopektin dan memproduksi antioksidan. Nah, jantung juga mempunyai fungsi memompa darah ke seluruh tubuh, menampung kembali setelah paru-paru, membersihkan darah, dan membawa oksigen dan nutrisi. Ketika puasa, makanan berkurang, tubuh melepas cadangan lemak untuk bahan bakar, aktivitasnya menjadi tumpukan lemak berkurang. Nah, pembuluh darah juga sebagai tempat untuk mengalirkan darah. Hati-hati ketika terjadi aterosklerosis yang merupakan perombakan lemak jahat di dalam pembuluh darah yang menyebabkan uh, aliran darah terganggu karena jalannya semakin menyempit. Ketika puasa 12 jam, maka mampu memulai kegiatan autofagia. Nah, daur ulang komoran dalam sel memakan dirinya sendiri, digunakan kembali, timbunan lemak, di pembuluh darah dibongkar sehingga sumbatan tersebut akan mulai berkurang. Nah, bagaimana agar puasa memberi kemanfaatan kesehatan? Sahur dengan makanan bernutrisi, hindari tidur setelah sahur, lakukan aktivitas yang positif, jangan makan berlebih saat buka atau malam, segera berbuka saat waktunya, dan puasalah mencontoh Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah bagaimana? Makan dalam porsi lebih sedikit. Sepertiga makanan, sepertiga cairan, sepertiga udara atau nafas. Sehingga komposisinya berimbang. Tidak semuanya berbuka, semuanya ingin minum. Pada saat sahur diisi minum 8 gelas sekaligus. Apa yang terjadi? Telembung anginen atau perut hanya terisi
minuman saja atau hanya makan semuanya ditimbun, maka akan menjadi mendedek atau perutnya menjadi terasa menjadi penuh. Sehingga ketika kita nafas akan sedikit terganggu karena lambung terlalu penuh. Yang kemudian berikutnya adalah makan perlahan. Perlu waktu 20 menit untuk otak mengirim sinyal kenyang. Sehingga ketika orang makan, wah bangunnya kesiangan sudah mendekati subuh baru bangun. Makan terlalu cepat, kurang dari 5 menit selesai. Apa yang terjadi? Maka tubuh tidak merespon dengan baik. Tidur cukup. Nah ini menjadi suatu permasalahan bagaimana tidur kurang dari 5 jam atau 6 jam itu menjadi suatu permasalahan kesehatan. Ada yang berpuasa justru hanya tidur terus. Nah, tidur terus biar tidak lapar. Apa yang terjadi? Maka akan berbanyak timbunan lemak. Begitu timbunan lemak yang banyak, apa yang terjadi? Maka tubuh kita menjadi tidak sehat. Nah, kebiasaan Rasulullah bagaimana? Berbukalah dengan air putih. Kemudian buah yang mempunyai indeks glikemik tinggi, kurma, delima, anggur, tin, zaitun, melon, semangka. Ketika kita makan itu terlebih dahulu, maka lambung akan menyiapkan posisi asamnya diperhatikan, semuanya sudah mulai masuk. Akhirnya apa? Dinamika produksi asam lambung tidak langsung meningkat secara drastis. Sayurannya bagus, labu, timun, bit, daging domba, madu, dan susu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita bisa memulai puasa dengan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Dengan makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan berbukalah dengan tetap mengendalikan hawa nafsu. Nasrul minallah wal fatun harim wa basirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.